Izzian Muttaqin selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di meja ada markisa. Sudah habis dimakan opa. Perkenalkan, nama saya Naila Naswa, siswi Men4 Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nandini Zara, siswi kelas 10 agama dari Men4 Jakarta. Baik, terima kasih Nadine atas perkenalan dirinya. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan. Tunggu dulu nih, kali ini kita mau bahas apa sih Nadine? Kali ini kita bakalan bahas tentang dakwah Islam di Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Iya, benar banget nih. Kali ini kita akan membahas dakwah Islam di Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi, dakwah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam itu pada mulanya bernama Yastrib. Jadi, Madinah sebelum Islam itu pada mulanya bernama Yastrib. Kenapa dinamakan Yastrib? Karena orang yang pertama tinggal di kota ini bernama Yastrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Laus bin Iram. Nah, beliau ini adalah salah seorang keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihi salam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Cukup lama juga ya. Kota Yastrib berjarak sekitar 300 mil di sebelah utara kota Mekah. Merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Luas kota Yastrib itu pada kala namanya Yastrib itu hanya sekitar 15 km. Namun sekarang telah berkembang pesat menjadi 293 km. Penduduk Yastrib ini sifatnya itu heterogen, cenderung heterogen. Jadi di sana itu ada berbagai suku, yaitu suku Yahudi yang dominan memeluk agama Samawi, dan ada juga pemeluk Nasrani. Lalu masyarakat Yastrib sendiri sebelum Islam itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Jadi yang pertama ada Aus dan Khazraj. Nah, suku ini awalnya mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung, putra dari Haris bin Salabah dari istrinya bernama Qilah binti Al-Arqam. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi kedua nama kabilah besar di Yastrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dan 2 kabilah ini saling bertikai disebabkan oleh kaum Yahudi yang merasa iri dengan kemajuan kedua suku tersebut. Salah satu peperangan yang terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Buas. Nah, ketika itu suku Aus memiliki kekuatan yang besar karena beraliansasi dengan suku Yahudi. Nah, berhasillah mengalahkan suku Khazraj pada musim haji. Jadi pada musim haji itu suku Khazraj mencoba untuk mencari dukungan nih dari Quraisy di Mekah. Pada kesempatan itu Rasulullah SAW mencoba untuk menarik simpati dari suku Khazraj dan mengajak untuk memeluk Islam. Tapi ajakan tersebut ditolak oleh mereka. Selanjutnya justru malah suku Aus sendiri yang menaruh simpati terhadap ajakan Rasulullah SAW dan melakukan konsolidasi dalam Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah yang kedua. Nah, akhirnya suku Aus menyadari betul bahwa kemenangannya atas suku Khazraj bukanlah hal yang menguntungkan, bahkan menjadi titik awal kehancurannya di tengah suku-suku Yahudi. Oleh karena itu, Aus melakukan rekonsiliasi dengan Khazraj. Pada Perang Buas telah membangkitkan mereka untuk mencari perdamaian dan keinginan untuk hidup damai. Inilah yang mendorong suku Aus dan Khazraj menerima kehadiran Islam. Islam dalam pandangan mereka merupakan lambang persaudaraan dan perdamaian. Baik, itulah kisah dari suku
Aus dan Khazraj, dan selanjutnya akan dibahas oleh Nadine menurut Zahra. Yang kedua ada suku Yahudi, dan selanjutnya ada suku kaum musyrik. Boleh dilanjut Nadine, waktu dan tempat dipersilahkan. 2. Ada kaum Yahudi. Berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak dan bergabung pada orang-orang Hijaz. Walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, dan pada akhirnya mereka menikah dengan orang Arab. Namun meskipun demikian, mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab. Bahkan mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang Arab dengan menghina dan meremehkannya. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yathrib. Sistem perdagangan mereka menggunakan riba. Mereka memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin bangsa Arab, dan dari uang yang mereka pinjamkan, mereka mengambil lahan serta tanah sebagai jaminan. Setelah masa pelunasan habis dan hutang belum terbayar, tanah serta lahan mereka akan menjadi milik orang Yahudi tersebut. Nah, kaum Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraiza. Nah, kalau Bani Qainuqa ini dulunya mereka adalah sekutu suku Khazraj yang berada di dalam kota Madinah. Yang kedua ada Bani Nazir. Sama seperti Bani Qainuqa, mereka adalah sekutu dari suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Nah, yang terakhir ada Bani Quraiza. Bani Quraiza ini dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. Nah, ketiga Bani inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj sejak lama dan berperan atas pecahnya perang Bu'ath karena masing-masing bergabung dengan sekutunya. Tidak ada kaum musyrik. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yathrib, kaum minoritas yang hidup di Yathrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, tepatnya setelah perang Bu'ath usai, suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Abdullah bin Ubay merasa tidak ada pesaing di Yathrib. Maka ketika kabar datangnya Rasulullah SAW ke Yathrib sampai kepadanya, dia merasa akan dirampas haknya oleh Rasulullah SAW sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya. Yathrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah SAW ini menjadi sangat terkenal. Kedatangan komunitas Muslim Makkah ke Madinah sangat dinantikan oleh saudara-saudaranya. Seperti dengan kaum muhajirin mengharapkan angin segar seperti yang tertuang dalam perjanjian Aqabah yang telah mereka sepakati. Arti hijrah bagi kaum muhajirin bukan pemutusan ikatan dengan tanah kelahiran dan alam lingkungannya semua, namun yang lebih utama bagi mereka adalah kesempatan dan harapan baru untuk berubah menjadi anggota masyarakat baru yang dinamis dan memiliki hak-hak warganegaraan yang sama. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang menerima kaum muhajirin yang disebut dengan kaum Ansor atau penolong, mereka merasakan adanya nuansa baru. Kaum Ansor seolah mendapat anugerah. Yang terakhir ada tanggapan Yathrib. Datangnya Nabi Muhammad SAW ke Yathrib disambut hangat oleh banyak dari penduduk di sana. Pada tahun 621 Masehi, 5 orang dari suku Khazraj melaksanakan ibadah haji. Mereka juga membawa serta 7 orang lainnya. 2 diantaranya adalah suku Aus. Di Aqabah, ke-12 orang ini berbaiat pada Nabi. Baiat ini dikenal sebagai Baiat Aqabah pertama. Ketika pulang ke Yathrib, Nabi mengutus Mushab yang baru pulang dari Abyssinia. Ia bertugas membacakan Al-Quran kepada mereka dan mengajarkan perintah keagamaan. Ia tinggal bersama As'ad bin Zurarah, salah satu dari 6 orang yang masuk Islam pada tahun sebelumnya. Ia tinggal di sana selama 11 bulan. Selama 11 bulan itu, sudah banyak orang yang memeluk Islam. Kemudian, ketika bulan haji berikutnya telah dekat, ia kembali ke Mekah dan melaporkan kepada Nabi tentang perjalanannya di antara berbagai kabilah dari suku Aus dan Khazraj. Bahasan tadi sekaligus menutup presentasi kita saat ini. Apabila ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Penjahit benang bawah putih, Ibu Ayuni menjahit kebaya. Nadine dan Naila pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.